Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks fabel. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu teks fabel? Yuk, mari kita belajar lebih lanjut. Pengertian teks fabel. Teks fabel adalah teks narasi atau cerita fiksi yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Selanjutnya, tujuan teks fabel. Tujuan teks fabel yang pertama untuk menghibur para pembaca atau pendengar. 2. Untuk mengajarkan pesan moral agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri teks fabel. Pertama, mengandung pesan-pesan moral yang baik. Kedua, sebuah cerita yang mempunyai tokoh berupa hewan. Ketiga, biasanya bertema sosial dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Jenis-jenis teks fabel. Yang pertama, berdasarkan asal dan ruang lingkupnya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fabel lokal. Fabel lokal adalah fabel yang berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup itu sendiri. Yang kedua, fabel Nusantara adalah fabel yang berasal dari suatu daerah dan telah menyebar sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Yang ketiga, fabel internasional adalah fabel yang berasal dari suatu negara dan menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya, jenis berdasarkan penggunaan latar dan perwatakan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fabel alami, adalah menggunakan alam sebagai latar. Yang kedua, fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Selanjutnya, jenis teks fabel berdasarkan kemunculan pesan dibagi menjadi 2. Yang pertama, fabel koda adalah fabel yang menampilkan pesan dengan jelas di akhir cerita. Yang kedua, fabel tanpa koda adalah fabel yang tidak menampilkan pesan dengan jelas. Selanjutnya, jenis teks fabel berdasarkan isi dan kandungan cerita. Yang pertama, ada fabel jenaka, adalah cerita lucu fiksi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Yang kedua, ada fabel heroik, adalah fabel yang menceritakan tentang kepahlawanan. Yang ketiga, ada fabel tragedi, adalah cerita tragis atau menyedihkan tentang kehidupan binatang. Yang terakhir yaitu fabel romantika, adalah fabel yang menceritakan kisah percintaan dan romantis. Selanjutnya, langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Pertama, membaca cerita fabel dengan saksama. Kedua, mencatat tema tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Ketiga, mencatat semua alur atau jalan cerita yang terdapat dalam dongeng secara garis besarnya. Terakhir, menceritakan kembali isi cerita fabel dengan kalimat sendiri, namun harus sesuai dengan isi cerita yang dibaca atau didengar. Struktur teks fabel. Pertama, orientasi adalah bagian awal dalam cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita. 2. Komplikasi adalah munculnya permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, resolusi adalah pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh. Yang terakhir yaitu koda, adalah bagian akhir cerita. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama, menggunakan kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, kata kerja transitif, adalah kata kerja yang perlu adanya objek dalam kalimat. Yang kedua, kata kerja intransitif, adalah kata kerja yang tidak perlu adanya objek dalam kalimat. Yang kedua yaitu penggunaan kata sandang, sang, dan si. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan waktu. Contohnya, pada sore hari, pada suatu hari,
dan keterangan tempat, contohnya di hutan, di sungai, dan lain-lain. Terakhir, penggunaan kata penghubung atau konjungsi, contohnya kemudian, lalu, akhirnya, dan, tetapi, dan lain-lain. Terakhir, memerankan isi fabel. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu merancang tokoh, watak, dialog, latar sesuai isi fabel yang dibaca atau didengar. Kedua, menentukan urutan cerita. Ketiga, merancang pemeranan dari fabel yang dibaca. Yang keempat, melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.